Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, Saudari-saudara, umat beriman yang terkasih dalam Tuhan. Kita berjumpa kembali pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022. Bersama saya Romagus Ceser, hari ini kita merayakan peringatan Santo Thomas Aquinas, seorang uskup dan pujangga gereja. Kita akan mendengarkan Injil Markus bab 4 ayat 26 sampai 34. Mari kita mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada suatu ketika Yesus berkata, "Beginilah halnya kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Malam hari ia tidur, siang hari ia bangun, dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya? Orang itu tidak tahu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkai, lalu bulir, kemudian butir-butir yang penuh isi pada bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup rusak, orang itu segera menyabit, sebab musim menuai sudah tiba." Yesus berkata lagi, dengan apa hendak kita bandingkan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan mana kita hendak menggambarkannya? Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis biji yang ada di bumi. Tapi apabila ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar sehingga burung-burung di udara dapat bersarang di dalamnya. Dalam banyak perumpamaan semacam itu, Yesus memberitakan sabda kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka, dan tanpa perumpamaan ia tidak berkata-kata kepada mereka, tetapi kepada murid-muridnya ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu, Saudari-saudara, umat beriman yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Ketika para misionaris datang ke daerah-daerah misi, umumnya misionaris datang dari Eropa. Pada sejarah gereja, para misionaris tidak hanya mewartakan Injil tentang Yesus, tapi juga mereka mengangkat harkat dan martabat orang-orang setempat, entah itu melalui pendidikan, entah itu melalui pelayanan di bidang kesehatan, melalui pemberdayaan manusia, pemberdayaan ekonomi juga. Para misionaris memang dengan sangat sadar menyadari bahwa mereka tidak akan bisa langsung melihat dan merasakan hasil karya mereka. Seorang misionaris Belanda misalnya mengatakan begini, dia memberikan nasihat kepada misionaris muda asal Indonesia. Dia katakan, "Bekerja di sini jangan harap akan melihat hasil kerjamu. Butuh waktu 100 tahun untuk melihat hasil kerja sekarang." Nasihat misionaris ini benar. Butuh waktu sangat panjang, sangat lama, karena itu proses yang seringkali pelan sekali untuk melihat hasil dari pewartaan. Seorang misionaris Jerman yang bermisi di Pulau Sumba, Keuskupan Wetebula di NTT, namanya Pater Willy Wagner, CSSR, dia meninggal tahun 2020 yang lalu. 59 tahun dia berkarya sebagai misionaris dan sangat mencintai daerah misinya, mencintai Pulau Sumba. Maka dia tidak ingin pulang ke Jerman, dan dia tidak ingin mati di Jerman. Dia ingin mati di daerah misi di Pulau Sumba yang dia sangat cintai. 1 tahun sebelum meninggal, dia menulis surat kepada sahabatnya di Jerman. Dia mengatakan begini. Dia menyadari betul karena dia adalah
misionaris terakhir orang Jerman yang masih berada di Pulau Sumba. Maka dia menulis begini, dalam situasi dia sudah tidak kuat lagi secara fisik, sudah sering sakit-sakitan. Dia tulis, bersama saya berakhirlah kehadiran misionaris Jerman di Sumba. Tetapi itu tidak berarti bahwa sejarah gereja di Sumba akan berakhir. Gereja akan hidup terus berkat persekutuan hidup beriman yang berlimpah besarnya dan berkat pelayanan para imam, bruder dan suster pribumi yang terus melanjutkan karya para misionaris Jerman. Kalau bersama saya berakhirlah misionaris Jerman di Sumba, itu tidak berarti sebuah akhir telah tiba, melainkan awal dari sebuah bab baru dalam misi di Sumba. Dengan kesadaran yang penuh sukacita dan rasa syukur ini, saya boleh menutup mata saya untuk selama-lamanya suatu saat kelak. Kalau Tuhan memanggil saya kembali kepadanya. Ini surat pribadi beliau kepada para sahabat dan pendermanya di Jerman 1 tahun kurang lebih sebelum beliau tutup usia. Kita melihat dari tulisan, dari suratnya ini, saudara-saudara, suatu kesimpulan, boleh saya katakan begitu, mengenai misi, proses yang sudah berlangsung sekian lama, dan hasil yang mereka lihat, juga harapan bahwa para misionaris pribumi akan terus melanjutkan karya-karya mereka, akan sebuah gereja, cita-cita mereka yang akan menjadi nyata dan sudah menjadi nyata mulai dari saat ini. Saudari-saudara, umat beriman terkasih, dalam Injil hari ini Yesus mengajar kita tentang kerajaan Allah dengan perumpamaan tentang penabur benih kemarin, dan kemudian tentang biji sesawi hari ini. Pesan kedua perumpamaan ini sebetulnya adalah bahwa benih dan biji sesawi tumbuh tanpa banyak kita sadari, dan butuh waktu yang cukup untuk menjadi besar dan membawa hasil, memberikan manfaat. Perlu kesabaran sambil memelihara dengan baik agar lingkungannya memberi kesuburan bagi pertumbuhannya. Demikian juga dengan iman dan kerajaan Allah. Perlu waktu, perlu usaha, perlu kesabaran dan penciptaan lingkungan yang baik agar iman dan kerajaan Allah bertumbuh dan berkembang, lalu menghasilkan buah-buahnya, membawa manfaat bagi siapapun. Maka saudari-saudara, pentinglah bagi kita untuk tidak terburu-buru, tidak mengharapkan hasil yang instan, karena segala sesuatu butuh proses. Kita perlu bersabar dan bertekun dalam proses itu. Dalam pertumbuhan itu bukan kita sendiri yang berperan, tapi kita perlu memberi ruang kepada Allah yang memberi kehidupan. Allah yang terus memberikan kemampuan untuk bertumbuh dan menghasilkan buah-buah yang baik. Saudari-saudaraku, pada intinya segala sesuatu dalam hidup ini butuh proses. Tidak ada yang serba instan. Bahkan yang disebut mie instan pun Anda harus merebus air baru kemudian bisa memakannya. Pasti butuh proses. Untuk itulah kita perlu sekali lagi mencintai proses yang perlu kita lewati, kita jalani. Yang penting adalah tekun dan setia. Pada akhirnya kita akan merasakan buah-buahnya. Dalam hidup ini kita diteguhkan oleh banyak pengalaman bahwa tidak ada yang serba instan. Bahwa segala sesuatu butuh proses. Beriman, menghayati nilai-nilai kerajaan Allah, menumbuhkan dan merawat nilai-nilai kerajaan Allah butuh proses. Oleh karena itu, kita perlu tekun dan setia. Sekali lagi, tidak ada yang instan.
Segala sesuatu bertumbuh pelan, seringkali tidak disadari. Tapi kemudian ketika kita melewatinya dengan penuh kesabaran dan ketekunan, hasilnya seringkali membuat kita terkaget-kaget. Luar biasa. Semoga hari ini saudara-saudari dalam segala aktivitas, kita senantiasa melakukan segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Hal-hal kecil perlu kita rawat, kita biasakan, dan lihatlah hasilnya kelak. Apapun itu di dalam bidang dan pengalaman apapun. Tuhan Yesus memberkati. Maria Bunda selalu menolong, setia mendoakan kita semua. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena kami telah boleh memperoleh benih-benih iman, benih-benih kerajaan Allah daripadamu. Tumbuhkanlah, kembangkanlah benih-benih iman dalam diri kami masing-masing agar membawa buah-buah kebaikan dan cinta kasih kepada orang-orang lain dalam lingkungan sekitar di mana kami berada, di mana kami hidup. Semoga kehadiran kami senantiasa memberikan manfaat yang besar bagi siapapun. Soalnya Tuhan dan pengantara kami sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa mereka yang sakit dan menderita. Segala rencana, karya, dan pelayanan hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.